Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Buka-bukaan, PSG tidak yakin bisa pertahankan Kylian Mbappe. Spekulasi soal masa depan Kylian Mbappe masih terus mengambang. PSG mencoba mempertahankan si pemain, tapi situasinya sulit. Ada Real Madrid yang terus mengintip. Kepergian Mbappe dari PSG sebenarnya bukan lagi cerita baru. Mbappe punya potensi jadi salah satu pemain terbaik di dunia di masa mendatang. Tapi diyakini dia membutuhkan klub top seperti Real Madrid. Kini kontrak Mbappe tersisa beberapa bulan lagi. Dia tegas mengatakan tidak mau mengambil keputusan sekarang, menunggu akhir musim. Meski begitu, PSG ada di posisi sulit dan harus bergerak cepat. Sang direktur Leonardo menjelaskan situasinya. Skenario terburuk yang dihindari PSG adalah kehilangan Mbappe dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, mereka terus mencoba menawarkan kontrak baru dalam beberapa bulan terakhir. Sejauh ini, Mbappe terus menolak, bersikukuh dengan keputusannya untuk menunggu sampai akhir musim. Situasi inilah yang sulit bagi PSG. Seberapa besar kesempatan kami memperpanjang kontrak Mbappe? Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tapi kami punya peluang, ujar Leonardo. Selama belum ada tanda tangan dengan klub lain, kami mencoba melakukan segalanya. Kami akan melakukan segalanya untuk mempertahankan Mbappe, kata Leonardo. PSG boleh berusaha dan berharap, tapi kali ini keputusan sepenuhnya ada di tangan Mbappe. Dia bisa bertahan dan bermain dengan Messi, Neymar, bisa juga hengkang ke Real Madrid dan jadi superstar baru di sana. Selain itu, torehan trofi musim ini juga akan sangat berpengaruh. Mbappe berambisi menuntun PSG menjuarai Liga Champions. Hal terakhir yang kami tetapkan di kontrak Mbappe adalah batasan gaji. Kami ingin menempatkan dia di posisi terbaik untuk jadi pemain terbaik, lanjut Leonardo. Walah, Leonardo akui perekrutan Ramos ke PSG adalah suatu kesalahan. Sporting Direktur PSG Leonardo mengakui bahwa perekrutan Sergio Ramos dari Real Madrid pada musim panas kemarin adalah suatu kesalahan. Ramos merupakan bek andalan Real Madrid, ia bermain di sana selama 16 tahun. Ramos pun membantu Real Madrid meraih banyak gelar juara. Namun musim panas kemarin, ia resmi meninggalkan El Real. Sebab kontraknya berakhir, pada akhirnya Ramos gabung dengan PSG dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Hadirnya Sergio Ramos disambut dengan sukacita oleh PSG, sebab ia adalah bek papan atas dunia meski sudah berusia 35 tahun. Ramos diharapkan bisa memperkokoh pertahanan PSG dan membantu PSG berjaya khususnya di Liga Champions. Namun nyatanya ia malah jarang bermain karena cedera dan membuat Leonardo menyesali perekrutannya. Kami mengontraknya dan saat itu ia secara fisik baik-baik saja. Tapi sampai hari ini ia hanya bermain 5 pertandingan, keluh Leonardo. Sayangnya apa yang kami bayangkan tentang dirinya di klub kami tidak terjadi. Sulit baginya untuk semua orang. Tidak bermain menyulitkannya untuk menjadi seorang pemimpin. Kami akan menunggu sebelum menarik kesimpulan. Musim belum berakhir, ujarnya. Leonardo kemudian mengakui bahwa perekrutan Sergio Ramos adalah sebuah kesalahan. Ia pun siap bertanggung jawab atas hal tersebut. Tapi saya tidak takut untuk bertanggung jawab atas kesalahan ketika saya melakukannya. Nasser memberi saya kepercayaan diri total, ujar Leonardo. Ini memberi saya otonomi nyata dan untuk itu saya berterima kasih kepada klub, sambung pria asal Brazil itu. Sergio Ramos sendiri sekarang ini harus absen membela PSG lagi, sebab ia mengalami cedera otot betis setelah sebelumnya mengalami cedera otot. Tegas, Thibaut Courtois ingin Real Madrid juara Liga Spanyol 2021-2022. Real Madrid masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2021-2022 dengan koleksi 60 poin. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois pun menegaskan, Los Blancos harus terus menang demi menjadi kampiun. Saat ini Real Madrid tampil cukup baik dalam 26 pertandingan yang telah dilakoni. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu unggul 6 poin dari Sevilla yang berada di urutan kedua. Namun, kondisi tersebut belum dapat dijadikan patokan untuk mengetahui apakah Los Blancos akan menjadi juara Liga Spanyol musim ini atau tidak. Pasalnya mereka masih harus menghadapi beberapa tim besar untuk memastikan diri menjadi juara. Namun, Courtois yakin dengan kemampuan Real Madrid di sisa pertandingan Liga Spanyol musim ini. Pemain timnas Belgia itu meminta Real Madrid untuk konsisten tampil maksimal. Di Liga Spanyol, kami harus terus melakukan tugas kami untuk menang, ungkap Courtois.
Pemain berusia 29 tahun itu menilai Real Madrid tidak akan mudah untuk bisa memastikan gelar juara musim ini. Meski begitu, Courtois menyatakan rekan-rekannya masih bersemangat untuk terus meraih kemenangan. Sedikit waktu tersisa dan semua orang ingin memenangkan untuk Real Madrid. Setiap pertandingan sulit. Kami telah meninggalkan beberapa poin di sepanjang jalan setelah liburan musim dingin, tapi kami bersemangat untuk terus menang. Pungkas Courtois. Terdekat, Real Madrid akan menghadapi Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol. Pertandingan itu akan berlangsung di kandang Real Madrid, Santiago Bernabeu. Jelang Real Madrid versus PSG di leg kedua 16 besar Liga Champions, Courtois beri peringatan ke Lionel Messi dan kawan-kawan. Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois menebar ancaman kepada para pemain Paris Saint-Germain jelang leg kedua 16 besar Liga Champions 2021-2022. Courtois memastikan bahwa timnya siap comeback dan menyingkirkan Lionel Messi dan kawan-kawan dari Liga Champions. Pada leg 1 16 besar Liga Champions 2021-2022, Real Madrid harus mengakui keunggulan PSG dengan skor 0-1. Kini, tim asuhan Carlo Ancelotti itu pun harus berusaha lebih keras untuk dapat melanjutkan ke perempat final Liga Champions. Pada laga tandang tersebut, Real Madrid memang cukup kesulitan untuk meladeni tempo permainan yang disuguhkan PSG. Namun, pertahanan api Courtois akhirnya berhasil ditebus oleh striker PSG Kylian Mbappe di menit-menit akhir. Jelang leg kedua, Courtois pun mengatakan bahwa Real Madrid sempat mengalami pasang surut saat itu. Namun, raksasa Liga Spanyol itu akan tampil habis-habisan agar dapat membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Kami mengalami bulan yang naik turun. Kami tersingkir dari Copa yang tidak seperti yang kami harapkan. Dan pertandingan tandang jadi bagian tidak bagus, tetapi masih terbuka, ujar Courtois. Real Madrid akan mendapatkan keuntungan di leg kedua yang akan melakoni laga kandang. Courtois pun yakin Los Blancos bisa melakukan comeback sehingga dapat mengalahkan PSG pada laga tersebut. Kami berharap bisa kembali. Bernabeu telah menjalani banyak momen seperti ini, comeback, dan kami berharap dapat melakukan hal yang sama, jelasnya. Tentu saja diperlukan keyakinan yang kuat bagi Real Madrid untuk bisa memenangkan laga tersebut. Pertandingan itu akan dilaksanakan di Santiago Bernabeu, Kamis 10 Maret 2022, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Real Madrid versus PSG, Los Blancos mungkin tanpa Toni Kroos. Real Madrid butuh kemenangan saat melawan Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Akan tetapi, Real Madrid dikhawatirkan dengan kondisi Toni Kroos yang cedera. Leg kedua akan dilangsungkan di Santiago Bernabeu. Peluang untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka lebar untuk Real Madrid. Namun, cukup disayangkan peluang itu mendapatkan hambatan lantaran Carlo Ancelotti mungkin tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Kroos yang sering didapuk sebagai jenderal lini tengah cedera saat sesi latihan. Kabar itu dilaporkan Football Espana. Pemain asal Jerman itu mendapatkan masalah otot pada pahanya pada Kamis 3 Maret 2022. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Real Madrid tentang cedera Toni Kroos. Tim medis Los Blancos harus memeriksa lebih lanjut sebelum memberikan pernyataan resmi. Sejauh ini gelandang berusia 32 tahun itu sangat diandalkan oleh Carlo Ancelotti. Sebanyak 29 penampilan sudah dilakoninya untuk Los Blancos pada musim ini. Kroos telah mencetak 3 gol dan membuat 3 assist untuk Real Madrid. Jika Kroos absen, kekuatan Real Madrid tentu akan berkurang. Oleh sebab itu, beberapa hari ke depan amat penting bagi Real Madrid untuk tahu kesiapan Toni Kroos. Prediksi Real Madrid versus Real Sociedad. Pemimpin klasemen Real Madrid akan menghadapi peringkat 6 Real Sociedad pada pekan ke-27 La Liga Spanyol 2021-2022, Minggu 6 Maret 2022. Pertandingan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu ini dijadwalkan kick-off jam 3 waktu Indonesia Barat. Kemenangan sangat penting bagi Real Madrid. Kemenangan akan menjaga mereka dari kejaran Sevilla, juga bisa menjadi modal untuk melakoni duel penentuan kontra PSG di Liga Champions tengah pekan nanti. Madrid dan Sociedad sama-sama menang di laga terakhirnya. Madrid menaklukkan tuan rumah Rayo Vallecano lewat gol tunggal Karim Benzema. Sedangkan gol-gol David Silva dan Michael Merino memberi Sociedad kemenangan 2-0 di markas Mallorca. Madrid belum tersentuh kekalahan kandang di La Liga musim ini. Form itu cukup kontras jika dibandingkan Sociedad yang cuma menang sekali dalam 6 laga tandang terakhirnya di kompetisi ini. Musim ini, Madrid sudah menang 2-0 di kandang Sociedad lewat gol-gol Vinicius Junior dan Luka Jovic. Madrid juga layak difavoritkan untuk menaklukkan Sociedad saat mereka bertemu di Bernabeu nanti.
Prediksi kalian berapa nih sob? Silahkan komen di bawah ya.